Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Stokisme dan seni melepaskan. Stokisme adalah sebuah filosofi kuno yang berkembang pada abad ketiga SM di Yunani dan mencapai puncaknya di Kekaisaran Romawi. Filsafat ini telah menjadi panduan hidup bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang mencari cara untuk menghadapi tantangan hidup dengan kekuatan batin, ketenangan, dan kebijaksanaan. Dalam dunia modern yang penuh dengan distraksi, ekspektasi, dan tekanan sosial, ajaran Stoik tetap relevan. Salah satu prinsip utama Stokisme adalah seni melepaskan. Apa itu Stokisme? Stokisme berakar dari ajaran tentang penerimaan dan pengendalian diri. Filosofi ini mengajarkan bahwa banyak hal dalam hidup ini berada di luar kendali kita, dan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kemampuan kita untuk menerima apa yang terjadi, bukan dari mengendalikan segala sesuatu di sekitar kita. Menurut Epictetus, seorang filsuf Stoik yang lahir sebagai budak dan kemudian menjadi guru terkenal, kebebasan sejati adalah ketika kita tidak lagi terikat pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan kata lain, ketika kita berhenti menaruh kebahagiaan kita pada hal-hal eksternal, kita menemukan kedamaian sejati. Mengapa melepaskan merupakan seni dalam Stokisme? Melepaskan adalah tindakan sederhana namun sangat sulit. Banyak dari kita yang hidup dalam keterikatan terhadap orang, benda, dan keinginan yang mendalam. Dalam Stokisme, seni melepaskan merupakan kemampuan untuk memahami bahwa kebahagiaan tidak berasal dari apa yang kita miliki atau siapa yang ada di samping kita, tetapi dari kemampuan kita untuk mengendalikan reaksi kita sendiri terhadap dunia. Melepaskan dalam konteks Stoik tidak berarti kita tidak peduli atau tidak terikat sama sekali dengan orang-orang di sekitar kita. Justru, itu berarti kita belajar untuk menjalani hidup tanpa menaruh kebahagiaan kita pada sesuatu yang dapat hilang kapan saja. Epictetus mengatakan, ketika kamu memeluk anakmu, ingatlah bahwa ia adalah manusia yang fana. Bukan berarti kita harus menjauhkan diri, melainkan bahwa kita harus menghargai momen dengan penuh kesadaran dan tanpa ketergantungan. Keindahan dan kekuatan dalam melepaskan. Ketika kita benar-benar bisa melepaskan sesuatu atau seseorang tanpa kehilangan ketenangan batin, kita menemukan kekuatan sejati kita. Di dunia ini, kita sering merasakan bahwa memiliki lebih banyak hal, lebih banyak pencapaian, dan lebih banyak orang di sekitar kita membuat kita lebih kuat dan lebih bahagia. Namun, Stokisme mengajarkan sebaliknya. Melepaskan adalah pengakuan bahwa kita tidak perlu bergantung pada hal-hal di luar diri kita untuk merasa utuh. Kita bisa melihat contohnya dalam hidup Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang merupakan penganut Stoik. Dalam kehidupannya yang penuh dengan tanggung jawab, perang, dan penderitaan, Marcus Aurelius selalu mengingatkan dirinya untuk tidak terikat pada kekuasaan, ketenaran, atau kesenangan duniawi. Dalam Meditations, ia menulis, lepaskanlah segala sesuatu yang ada di luar kendalimu, dan ketahuilah bahwa kebahagiaanmu berada dalam cara kamu berpikir tentang hal-hal itu. 2. Pemikiran dari filsuf Stoik tentang melepaskan. Pengantar ajaran Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Para filsuf Stoik kuno seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius memberikan panduan yang sangat dalam mengenai seni melepaskan. Mereka mengajarkan bahwa kehidupan kita seharusnya tidak digerakkan oleh emosi berlebihan, ketakutan, atau keterikatan yang mendalam pada hal-hal eksternal. Sebaliknya, kita harus hidup dengan kesadaran bahwa satu-satunya kendali yang kita miliki adalah pada reaksi kita sendiri. Seperti yang dikatakan Epictetus, kebahagiaanmu tergantung pada kualitas pikiranmu.
Epictetus mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang berada di dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini adalah fondasi utama dalam Stoikisme. Hal-hal yang berada di dalam kendali kita mencakup sikap, pikiran, dan reaksi kita, sedangkan hal-hal di luar kendali kita adalah situasi eksternal, reaksi orang lain, dan bahkan kesehatan atau kematian. Dengan menerima keterbatasan kendali kita melepaskan beban yang tidak perlu, membebaskan diri dari penderitaan yang sering kita buat sendiri. Kutipan dan panduan dari Epictetus. Epictetus adalah contoh nyata tentang bagaimana manusia yang lahir dalam perbudakan bisa mencapai kebijaksanaan yang mendalam. Dalam ajaran-ajarannya, ia berkata, "Jangan berharap bahwa segala sesuatu terjadi sebagaimana kamu menginginkannya, tetapi inginkanlah agar segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya, maka kamu akan menemukan kedamaian." Ini adalah ajakan untuk menerima kehidupan apa adanya dan tidak selalu berusaha untuk mengubah segala sesuatu agar sesuai dengan harapan kita. Refleksi dari Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, sebagai seorang kaisar Romawi, menghadapi banyak tantangan dan penderitaan. Namun, ia menulis dalam Meditations bahwa orang lain mungkin mencelamu atau menyakitimu, tetapi kamu memiliki kekuatan untuk tidak membiarkan perbuatan mereka menyakiti batinmu. Dia mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak dalam kemampuan kita untuk mengendalikan reaksi kita terhadap apa yang terjadi, bukan mencoba mengendalikan orang lain. Panduan dari Seneca tentang emosi dan melepaskan. Seneca memberikan nasihat praktis tentang cara mengelola emosi, terutama saat kita merasa kecewa atau marah. Menurutnya, lebih baik menguasai diri kita daripada menjadi budak emosi kita. Seni melepaskan menurut Seneca bukan berarti mematikan emosi, melainkan mengenalinya, memahaminya, dan belajar untuk tidak tergantung padanya. 3. Menghadapi emosi dengan bijak. Mengatasi emosi destruktif. Emosi seperti kemarahan, iri hati, dan rasa takut adalah musuh batin yang sering menguasai kita. Menurut Stoikisme, emosi ini timbul karena kita terlalu melekat pada ekspektasi dan keinginan. Emosi negatif ini sebenarnya adalah tanda dari kurangnya kendali diri. Melepaskan adalah jalan untuk meredakan emosi destruktif ini, karena dengan melepaskan, kita belajar untuk mengubah fokus kita dari apa yang terjadi di luar diri kita ke dalam diri kita sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa bukan kejadian yang menyebabkan kita marah, tetapi cara kita memandang kejadian tersebut. Ini adalah prinsip stoik yang mendalam, bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih respons kita terhadap segala sesuatu. Dengan cara ini, kita melepaskan emosi negatif yang merusak ketenangan batin kita. Teknik stoik dalam mengendalikan pikiran dan perasaan. Beberapa teknik yang diajarkan dalam Stoikisme untuk mengelola pikiran dan perasaan meliputi latihan kesadaran diri. Melalui refleksi diri dan meditasi harian, kita bisa memahami pikiran dan emosi kita dengan lebih baik. Visualisasi negatif. Membayangkan skenario terburuk, bukan untuk mendorong ketakutan, tetapi untuk mempersiapkan diri menerima hal-hal yang tidak kita harapkan. Latihan jeda sebelum bereaksi. Mengambil jeda sebelum bereaksi adalah cara yang sangat stoik untuk memastikan bahwa kita tidak menjadi budak emosi. 4. Mengendalikan keinginan dan ekspektasi. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus melepaskan dari keinginan berlebihan yang seringkali membuat kita tidak puas dengan hidup. Ketika kita menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, kita menjadi mudah kecewa dan cenderung terperangkap dalam ketidakbahagiaan. Marcus Aurelius menulis, "Lepaskan dari apa yang kamu inginkan dan fokuslah pada apa yang benar-benar ada di depan matamu." Dengan belajar melepaskan keinginan yang berlebihan dan menggantinya dengan penghargaan atas apa yang ada, kita menemukan bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam.
Stokisme menuntun kita untuk melihat keindahan dalam kehidupan yang sederhana dan bebas dari keterikatan material atau kebutuhan akan validasi eksternal. 5. Melepaskan dalam hubungan dengan orang lain. Hubungan kita dengan orang lain seringkali menjadi sumber kegelisahan karena kita seringkali berharap orang lain akan bertindak sesuai dengan harapan kita. Stokisme mengajarkan bahwa kita harus menghargai orang-orang di sekitar kita tanpa menjadi bergantung pada mereka. Seni melepaskan dalam hubungan berarti kita menghargai orang lain sebagai individu yang bebas, bukan sebagai sumber kebahagiaan kita. Seneca menyarankan, jika kamu menginginkan orang lain mencintaimu, maka cintailah mereka dengan cara yang tidak posesif dan tidak menuntut balasan. Hubungan yang sehat menurut Stokisme adalah hubungan yang berdasarkan kebebasan dan saling menghargai, bukan ketergantungan emosional. 6. Transformasi diri dan kebijaksanaan Stoik dalam hidup sehari-hari. Transformasi diri adalah inti dari praktik Stokisme. Dengan berlatih melepaskan keterikatan yang tidak sehat, kita menjadi versi diri kita yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Marcus Aurelius mengatakan, perubahan bukanlah hal yang harus ditakuti, melainkan dirangkul. Dengan menjalani hidup yang berdasarkan prinsip Stoik, kita belajar untuk menemukan ketenangan bahkan di tengah kesulitan dan ketidakpastian. Kita melatih diri kita untuk menjadi tegar dalam situasi apapun, memahami bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam. 7. Menghadapi penderitaan dan kematian dengan Stokisme. Penderitaan dan ketakutan akan kematian adalah dua hal yang seringkali membayangi hidup kita. Stokisme tidak mengajarkan untuk menghindari penderitaan, melainkan untuk menghadapi dan menerimanya dengan keberanian. Seneca berkata, kematian tidak boleh ditakuti, karena dia adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Dengan menerima kefanaan dan ketidakpastian hidup, kita sebenarnya belajar untuk hidup dengan lebih penuh. Melepaskan ketakutan terhadap kematian adalah langkah akhir dalam mencapai kebebasan Stoik yang sejati, karena kita tidak lagi terikat oleh rasa takut akan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Penutup, seni melepaskan menurut Stokisme adalah jalan menuju kebebasan sejati. Jalan menuju kedamaian batin yang tidak bergantung pada keadaan atau orang lain. Ketika kita melepaskan keterikatan dan ekspektasi yang tidak perlu, kita menjadi kuat dalam diri kita sendiri. Dengan menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, kita justru menemukan kendali atas hal yang paling penting, diri kita sendiri. Dengan ajaran Stokisme ini, kita dapat menjalani hidup yang penuh makna, bebas dari kegelisahan, dan damai dalam ketenangan batin yang sejati.